Pengen ngobrol-ngobrol tentang single terbaru aku, Hati-hati dengan Hatiku. Nah ini dia. Padahal kalau ngomongin soal single terbaru sebenarnya banyak ya lagu-lagu yang udah dihasilkan sama Arina ya. Iya, cuma udah lama banget. Jadi terakhir tuh aku ada 2 album waktu itu. Itu udah 12 tahun yang lalu. Iya. Oke. Ini apa nih? Faktor apa? Kesibukan kah? Atau faktor yang lain kah? Gitu kan? Akhirnya baru sekarang mau bikin lagi. Sebenarnya sekarang comeback karena emang passionnya tuh selain nyanyi, mungkin banyak yang belum ngeh kalau dulu tuh di 2 album yang lalu juga seluruh lagunya 21 lagu tuh aku nyiptain lagunya sendiri semuanya. Dan sekarang juga nyiptain sendiri juga. Jadi sebenarnya nyiptain lagu tuh udah jadi hal yang apa ya? Gampang gitu apa gimana sih? Kayaknya banyak banget soal lagu yang dihasilkan ya kan? Emang seneng aja sih, emang passionnya di situ gitu. Bahkan dulu di awalnya tuh nggak kepikiran nyanyi, kepikirannya tuh sebenarnya nawarin lagu ke label. Cuma ternyata sama labelnya ya harus kamu yang nyanyi nih gitu. Oh oke. Jadi bikin lagu sebenarnya pengennya nggak apa-apa dinyanyiin sama orang lain gitu ya. Tapi nggak pede juga dulu. Nggak pede lagunya banyak. Oke. Jadi dari yang sekarang ini sebelumnya karena tadi ada total 21 lagu ya yang sudah dihasilkan gitu ya, bahkan ada 2 album. Berarti lagu terakhir apa dong sebelum yang terbaru ini? Kalau di album yang pop yang dulu tuh judulnya Mungkin, itu sering dipakai untuk FTV remaja saat itu. Oke. Sedangkan main FTV juga. Oke. Terus 2000 beberapa tahun yang lalu sempat kolaborasi sama DJ Riri juga bikin lagunya EDM gitu. Oke, nyoba. Itu juga dibikin sendiri lagunya? Iya, jadi emang waktu itu kehormatan banget tiba-tiba seorang DJ Riri ngontek aku untuk mau bikin lagu nggak, tapi dalam bahasa Inggris dan emang genrenya EDM. Terus brainstorming ketemu beliau, terus tiba-tiba jadi lagu itu gitu. Jadi nggak nyangka juga sih. Keren banget. Oke. Padahal kalau bisa dibilang lagu-lagunya selama ini ya tentang percintaan gitu ya, kayak konsepnya masuk ke pop ballad gitu ya. Iya, kalau kata netizen TikTok pop centil. Nah iya emang bener. Kayak gini kalau dengerin lagunya, apalagi yang lagu kangen ini kita muterin ya. Itu kan suaranya tuh gimana, manja. Siapa centil masuk. Apa ya, ala Barbie gitu gak sih? Iya gak sih? Makanya sebenarnya lagu Hati-hati dan Hatiku juga secara nggak langsung pingin vibes-nya tuh tetap era 2000-an, tetap era band gitu. Jadi deg-degan juga sih, penasaran kayak sekarang teman-teman yang Gen Z kira-kira menerima nggak ya tipe musik yang seperti dulu lagi. Gitu. Oke. Kayaknya kalau ngelihat dari sekarang ini bukannya banyak ya yang pemusik justru malah seperti balik lagi ke awal 2000-an. Iya ya kan ya. Semoga ini juga jadi salah satu minat terbaru lagi gitu ya. Oke, buat kamu semuanya sekarang karena sudah ada Arina Rasti di studio RDI, ada di live YouTube juga @radio RDI. Yang mau kasih pertanyaan boleh bantuin Aina pertanyaan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau puterin lagu Kangen nih, tahun berapa ya lagu ini? 2008. Nah, kan judulnya Kangen. Udah pada lahir loh. Oh, udah beneran. Kan judulnya waktu itu kan Kangen. 5 tahun. Oke, nah kan judulnya Kangen dan waktu itu juga ada judul lagu yang sama gitu kan. Tapi maksudnya ini kan band-band ya. Nah, ini kalau ini ceritanya soal apa? Ceritanya kalau Kangen ya. Kangen itu dulu sebenarnya lebih ke kangen sama mantan pacar yang ternyata belum bisa dilupain gitu. Kangen sama mantan pacar. Jadi sebenarnya kayaknya si tokoh, aku tuh kalau bikin cerita kan selalu ada penokohan gitu ya. Si tokoh utamanya itu kayak nggak gagal move on sama dia, jadi pingin balikan lagi. Dan ternyata di zaman dulu menjadi lagu untuk ngajak balikan orang-orang gitu. Oke, boleh juga tuh ya. Kalau waktu itu udah ada TikTok kayaknya dibikin ini ya. Kayaknya sih. Dibikin cerita ya. Iya. Cocok banget nih ngasih kode. Kalau zaman dulu tuh kalau lagi dengerin lagunya yang Kangen ini gitu ya, pasti penekanannya tuh pas bagian itu gitu kan. Tapi tadi sempat kita ngobrol gitu ya bahwa lagu ini tuh Andina Rasti bilang katanya di TikTok itu orang justru bukan bilang ya. Tapi bukan bilang tapi milang. Terus sa-nya mereka nih apa namanya membahas itu gitu. Iya, jadi ternyata lagu ini tuh paling sering dinyanyiin sama Komandan Andre di Lapor Pak. Oke. Jadi tiba-tiba out of nowhere kok lagunya naik lagi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus sempat ada di sound
ada satu festival musik tiba-tiba nyetel lagu ini tuh semua orang singelong gitu kayak gini. Iya. Wah, masih pada Oke, ingat. masih pada inget pasti dong ya. Karena emang kalau nginget sosoknya Andina yang memang sebutannya aku apa sih kalau ini enaknya? Boleh Ardina, boleh Ardina, Rasti. boleh Rasti. Tapi kan dulu orang nyebutnya Rasti ya. ha-ha. Ini kalau sekarang ini sudah mau pakai yang lengkapnya aja. Iya, karena masih kebanyakan mungkin karena kalau nama syuting tuh Ardina Rasti kan. Jadi kalau orang ketemu aku tuh masih ketemu yang Ardina Rasti gitu. Jadi tetap full gitu. Oh, oke. Kalau sekarang panggilnya apa? Maksudnya penyebutannya lebih full aja. Iya, lebih gitu full ya. Ya kalau yang ditahu gitu ya pasti tentang FTV-nya dulu kan. Sisi menyanyinya tuh justru malah sebenarnya orang tahu tapi nggak terlalu apa namanya ya? Aware ya? banget gitu ya. Lebih ke FTV, film, gitu sinetron ya kan. Kalau yang sekarang nih pengen diperkuat apa? Sebenarnya pengen comeback nyanyi lagi aja karena emang ternyata nggak bisa dipungkiri kangen. Pas dong sama lagu ini, aku kangen kamu sayang. Dan ternyata nyiptain banyak gitu. Terus pas present ke label juga label ternyata suka. Terus bank song saya aku nyiptain udah cukup banyak, udah ada sekitar 10 lagu juga. Berarti termasuk si lagu yang terbaru ini sudah ada lagu-lagu yang lain gitu? Udah ada lagu yang lain juga. Oke, sekarang kita bahas aja single terbaru Hati-hati dengan Hatiku. Apa ini? Pengulangan ya, Hati-hati dengan Hatiku. Oke, apa nih? Sebenarnya aku ngelihat banyak banget pasangan yang mempertanyakan nih, pasangan gue serius nggak ya? Karena gue udah serius banget nih gitu. Oke, dia nggak serius, atau kayaknya aduh nih orang kayaknya red flags deh, gue lanjutin atau enggak ya gitu. Atau kok kita nggak sevisi dan misi ya gitu, kayaknya gue serius dia enggak atau nggak sejalan. Nah, menurut aku yang paling penting itu kita harus hati-hati sama hati kita sendiri, harus jaga hati kita sendiri. Kalau emang di awal udah ngerasa nggak serak, nggak cocok, banyak perbedaan, ya lebih baik nggak usah diterusin, mendingan putar balik aja gitu daripada dilanjutin tapi maksa gitu. Oke, ya. Dan itu bisa dibilang relate ya sama yang kondisi yang dialami banyak orang percintaannya saat ini gitu ya. Bener. Jadi lo kayaknya harus hati-hati deh. Kalau misalnya dia beneran serius, jalan terus gitu ya. Nah, lagu itu gambaran seperti ini. Tapi tadi kan Ardina Rasti bilang katanya kalau membuat lagu itu harus ada gambaran si sosok orangnya. Iya. Kenapa sih kayak gitu? Karena aku basicnya di dunia film juga ya, di dunia acting. Jadi pada saat lagi buat nada, buat lirik itu jadi kebayang adegannya gitu. Jadi berarti kalau kan ada kadang-kadang gini, penyanyi yang pencipta lagu kalau nyiptain lagu tuh harus dengan curhatan orang, gitu kan ya, atau ada pengalaman pribadi. Kalau dari Ardina justru malah gambarin tentang kisah apa gitu di film atau di atau FTV. suatu adegan gitu tiba-tiba jadi menginspirasi. Tapi di Hati-hati dengan Hatiku di video klipnya sih terinspirasi dari temen aku yang diselingkuhin, nggak cuma 2 tapi ditigain. Hah? Wah, Nah, itu aku tuangkan di video klipnya. Ditigain, tiga-tiganya nggak ada yang tahu satu sama lain, diperlakukan sama persis semuanya. Dapat hadiah semua, dijemput semua gitu. Itu beneran tuh? Beneran. Iya ampun, serem Nah, banget. makanya kalau nonton video klipnya sampai akhir itu beneran.